saya Ilham Ramaputra dari kelas 12 IPS 2. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang PRRI. Nah, kita sering mendengar kata PRRI Permesta. Pada kali ini saya akan memisahkan antara PRRI dan Permesta karena keduanya berbeda, meskipun memiliki hubungan. Pada kesempatan sebelumnya, saya telah melakukan studi kasus dengan narasumber. PRRI merupakan singkatan dari Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia yang berada di Sumatera. PRRI sendiri terjadi pada tahun 1956 sampai dengan 1958. Pemberontakan PRRI sendiri dilakukan dengan membentuk beberapa anggota dewan. Di pembentukan anggota dewan di Sumatera terdapat 3 anggota dewan. Di Sumatera yang pertama, di Sumatera Utara terdapat Dewan Gajah yang dipimpin oleh Mauludin Sembolon, sedangkan yang kedua terdapat di Sumatera Selatan yang disebut dengan Dewan Garuda yang dipimpin oleh Barlian, sedangkan yang ketiga di Sumatera Barat sendiri terdapat Dewan Banteng yang dipimpin oleh Ahmad Hussein. Ahmad Hussein sendiri merupakan pelopor dari pergerakan PRRI yang berasal dari Sumatera Barat. Baiklah, jadi informasi yang dapat saya ambil dari hasil wawancara saya dengan narasumber tentang apa yang menyebabkan terjadinya PRRI di Sumatera Barat atau latar belakang terjadinya PRRI. Hal utama yang melatar belakangi terjadinya PRRI yaitu yang pertama, terjadinya kesenjangan ekonomi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, di mana dana yang seharusnya disalurkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tidak terlaksana dengan baik, sehingga menimbulkan rasa kekecewaan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Kedua, otonomi daerah, di mana pada ketika itu pembangunan hanya difokuskan atau dipusatkan oleh pemerintah pusat di daerah di Pulau Jawa saja, sedangkan daerah-daerah yang berada di luar Pulau Jawa, contohnya saja seperti Sumatera Tengah, sudah hampir bisa dikatakan tidak dilirik oleh pemerintah pusat, sehingga di mana pembangunan ketika itu yang berada di daerah di Pulau Jawa sudah terbengkalai. Yang ketiga, adanya Kabinet Juanda, di mana pada masa Kabinet Juanda ini Presiden Soekarno menurut pandangan masyarakat ketika itu hampir bertindak semena-mena kepada masyarakat karena Presiden Soekarno pada saat itu memiliki kekuasaan yang tak terbatas. Yang keempat, adanya pengaruh dari PKI, di mana menurut pandangan masyarakat ketika itu pemerintah pusat terlalu dekat dengan PKI, sehingga banyaklah keluar spekulasi-spekulasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa di mana pemerintah pusat sudah banyak mendapatkan pengaruh dari golongan PKI. Dengan banyaknya peristiwa-peristiwa yang terjadi yang tidak sesuai dengan keinginan pemerintah daerah Sumatera Barat, yang mana pada kala itu belum disebut dengan Sumatera Barat, akan tetapi masih disebut dengan Sumatera Tengah, sehingga pemerintah Sumatera Tengah mengeluarkan peraturan daerah atau Perda yang menyatakan bahwa pemerintah Sumatera Tengah ingin mendirikan pemerintah sendiri apabila keinginannya tidak terpenuhi. Keinginan-keinginan pemerintah Sumatera Tengah tersebut diantaranya yang pertama, bubarkan Kabinet Juanda. Yang kedua, bentuk kabinet baru yang bebas dari PKI. Yang ketiga, Presiden Soekarno harus membatasi diri sesuai dengan konstitusi yang ada. Keinginan-keinginan dari anggota Dewan Banteng tersebut harus dilaksanakan dalam waktu 5 hari. Sedangkan pada kenyataannya pemerintah pusat tidak mampu melaksanakan permintaan dari anggota Dewan Banteng tersebut, sehingga perperangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak dapat dielakkan lagi dan semakin bergejolak, sehingga menimbulkan banyak korban jiwa. Selanjutnya yang saya dapatkan dari hasil studi lapangan yaitu tentang bagaimana bentuk penyelesaian dalam PRRI ini. Bentuk penyelesaian yang dilakukan oleh pemerintah pusat yaitu dengan melakukan operasi penumpasan. Operasi penumpasan tersebut dilakukan di berbagai daerah, diantaranya yang pertama dilakukan di Riau disebut dengan Operasi Tegas yang dipimpin oleh Kaharudin Nasution. Yang kedua di Sumatera Utara dilakukan Operasi Sabta Marga yang dipimpin oleh Jati Kusumo.
Yang ketiga dilakukan di Palembang disebut dengan Operasi Sadar yang dipimpin oleh Ibnu Sutowo. Yang keempat di Sumatera Barat sendiri disebut dengan Operasi 17 Agustus yang dipimpin oleh Ahmad Yani. Operasi 17 Agustus ini terjadi antara Ahmad Yani dengan melawan tentara Peri-Peri. Operasi 17 Agustus ini merupakan utusan dari pemerintah pusat untuk menumpas terjadinya peristiwa PRRI di Sumatera Barat. Dampak yang ditimbulkan dari terjadinya peristiwa PRRI ini, dampak yang ditimbulkan begitu banyak, seperti kerugian berupa harta, berupa material maupun non material. Di antaranya yang pertama, timbulnya korban jiwa. Timbulnya korban jiwa ini karena perperangan antara Operasi 17 Agustus yang dipimpin oleh Ahmad Yani melawan tentara Peri-Peri. Yang kedua, terjadinya pembakaran rumah. Yang ketiga, rusaknya pembangunan dan ekonomi Indonesia. Rusaknya pembangunan ekonomi Indonesia ditandai dengan terjadinya krisis moneter pada tahun 1960. Yang keempat, dampak psikologis yang buruk bagi masyarakat Indonesia. Yang kelima, pemerintah pusat menjadi sadar bahwa akan pentingnya otonomi suatu daerah. Baik, cuman sekianlah yang dapat saya bahas dalam video kali ini. Apabila saya ada salah kata, saya ucapkan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.